Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah subuh pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur bahwa Allah masih berikan kesempatan kita semua untuk bernapas panjang. Semoga yang napasnya sudah Senin Kemis, mohon tuntunlah nafasmu itu per detik, bahkan per sekian sekon. Tuntunlah nafasmu itu dengan kalimat suci itu la ilaha illallah. Karena cepat atau lambat kita masing-masing nanti akan kullu nafsin za'iqatul. Ayat kullu nafsin za'iqatul maut ini sampai diulang-ulang oleh Allah 3 kali. Lihat HP-mu yang bawa buku dicatat. Pertama ada di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mohon nanti diterjemahkan satu saja. Selanjutnya surat 21. Namanya surat Al-Anbiya ayat 35. Sama bunyinya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang ketiga adalah di dalam surat 29. Surat Laba-Laba Al-Ankabut ayat 57. Bunyinya sama juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya nafas kita ini cepat atau lambat akan berakhir, saudara. Apakah nafas kita, bapak-bapak, ibu-ibu, akan berakhir nafasmu itu dengan iman, atau dengan kafir, atau dengan musyrik, atau dengan munafik? Wallahu a'lam. Berpulang kepada kita masing-masing. Allah tidak akan lengah melihat seluruh gerakan tubuhmu itu. Allah akan memutuskan, akan mengqadha dan berakhir akan mentakdir. Akhir napasmu itu akan ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan niatmu. Mohon ini diingat-ingat. Allah turunkan ayat surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tolong kalimat thayyibah ini diucapkan setiap nafasmu, setiap denyutan jantungmu. Jantung saya sudah ring 4 ini, sudah payah. Tapi saya berusaha. Setiap dek denyutan jantung ini saya tuntun dengan la ilaha illallah. Walaupun tidak terdengar oleh orang lain. Karena berdoa termasuk zikir itu ada tuntunan. Jangan seperti ormas lain yang sampai gila-gilo. Aduh. Nanti akan terkesan orang kesurupan. Cukup dengan suara lemah lembut, tadharu, tawadu. Jadi buka surat 7 ayat 55 dan 205. Ini tuntunan orang berdoa, termasuk zikir itu. Silakan baca sholat, kapan saja. Jangan lupa kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Kita terjemahkan dulu surat 7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadharruan wa khufyah. Silakan. Dan
suara yang lembut. Sungguh dia tidak Awas, ojo keliru. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terus 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Baik, itu undang-undang zikir. Maka pernah kelompok salah satu torekoh dari Indonesia, Jawa Timur, 12 tahun yang silam karena saya mimpin umrah waktu itu. Ada orang zikir, bacanya la ilaha illallah. Tapi surat 7 ayat 55 tadi disebutkan jangan melampaui batas. Tapi dilakukan oleh ormas itu. Torekoh di negeri kita sudah ada 19 firqah. Itu torekoh. Torekoh Qadiriyah, torekoh Siddiqiyah, torekoh Sadariyah, dan torekoh masing-masing. Masing-masing berbeda cara. Ada salah satu torekoh yang zikirnya menurut Al-Quran itu bertentangan, Pak. Sudah diingatkan oleh para ulama, tapi tetap saja mereka bersikeras. Lah, awalnya pelan-pelan. La ilaha illallah. Tapi akhir cerita itu sampai tinggal huruf hu, zombirnya aja hu. Sampai picisnya mentelat. Aduh, akhirnya digiring oleh askar, diserahkan ke mutawif pembimbingnya. Ini mengganggu. Karena masjid Madinah Mekah itu jutaan orang. Baca Al-Quran saja keras ditegur oleh Nabi. Baik, tas ini sudah bagus, jadi dikiranya tidak bengok-bengok. Di masjid bukan untuk kampanye. Pilihlah saya, bukan. Zikir pun apapun juga diatur oleh Al-Quran. Baik, ini baru mukadimah, saudara. Semoga hati kita tertuntun dengan kalimat thayyibah. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum biqali la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi faqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Clear. Quran hadis clear. Tuntunlah yang calon maut, lakinu mauta dalam naku sorab dimaf'ul. Jadi orang yang mau akan mati, ya termasuk kita ini akan mati, Pak. Kita ini satu persatu tinggal nunggu giliran. Apakah yang duduk di kursi dulu? Apakah yang selonjor kakinya? Itu selonjor. Lagi mana? Ini guyonan saja, Pak. Selonjor saja nggak apa-apa. Ada yang bersih lantai duluan kok. Mohon maaf, tolong selonjorkan ya. Saya tahu dengkul-dengkul bapak-bapak ini sudah harus selonjor. Saya aja berdiri sudah nggak kuat. Kecuali terpaksa ya. Tolong gerakkan organ tubuhmu dengan la ilaha. Jangan sudah mati baru dituntun. Inilah kesalahpahaman umat Islam di sini, Pak. Sudah mati, lidah sudah mengkerut ke dalam. Sudah kaku. Dia menghadapi sakaratul maut itu. Udah nggak bisa apa-apa. Baru dituntun. Allah uripa meneh hidup lagi. Betul. Nuntun orang itu saat masih hidup begini nih. Masih seger makan gule ya, gule. Ini ngaram saja kalau ada ya. Sekarang dituntun, ini saya termasuk nuntun.
Nuntun saya dan nuntun bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakkan jantungmu, gerakkan lidahmu. La ilaha illallah. Ya lakinu, jadi talqin itu sekarang. Ada sebagian ustadz baca talqin di kubur. Saya juga baca, tapi saya jelaskan untuk yang nganter itu, bukan untuk yang mati. Yang mati sudah menghadapi malaikat munkar nakir, berat dia. Boro-boro dituntun bisa ngomong. Dituntun yang masih hidup yang nganter ke kuburan itu. Saya hormati pendapat orang lain. Man kana akhiru kalami faqala la ilaha illallah. Siapapun yang akhir napasnya itu dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Abu Dawud dan Ahmad. Jelas hadis itu sahih. Kita lanjut, tema pagi ini adalah dahsyatnya prahara akhir zaman. Dan isyarat-isyaratnya sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah. Ini masuk YouTube ya, jadi nanti kalau yang nggak sempat nyatet ayatnya di style videonya saja. Pertama, Allah tunjukkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tunjukkan dalam hadis tanda-tanda prahara akhir zaman. Yang terakhir nanti ada perang suci, Pak, pertumpahan darah. Karena perang mukmin sama kafir nanti. Ini yang nomor 5 nanti. Yang pertama adalah tanda-tanda isyarat prahara akhir zaman. Perpecahan umat Islam. Kita lihat Al-Qur'annya dulu. Surat 7. Ayat 168. Setelah itu nanti hadisnya. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Surat Al-A'raf ayat 138. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Betul. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Tuh Al-Qur'annya sudah jelas. Ini isyarat tanda-tanda prahara akhir zaman. Perpecahan umat Islam. Tidak ada umat Islam, tidak hanya umat Islam saja yang pecah. Yahudi Nasrani pun pecah belah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu wala ihda wa sab'ina firqah. Iftaraqatil yahudu wala ihda wa sab'ina firqah. Akan pecah nanti Yahudi menjadi 71 golongan. Masing-masing kamu saya yang paling benar. Waftaraqatin nasara isnaini wa sab'ina firqah. Nasrani juga pecah menjadi 71. Itu 72. Waftaraqati ala ummati, kata Nabi, umatku nanti akan pecah salasun wasab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Apakah sudah datang? Nanti kita lanjutkan. Kulluhum finnar illa wahid. Semuanya masuk neraka. Illa wahidin. Hanya satu yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatu Rasulillah.
umatku yang akan selamat dan masuk surga dunia akhirat adalah umatku yang istiqomah, konsisten, teguh pendirian, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahku. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Nabi yang selalu patuh kepada Al-Quran, tidak melawan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi. Insya Allah. Mari kita urai sekarang perpecahan umat Islam. Ini gak apa-apa, ini sudah publik ini. Allah pesankan kok jangan melampaui batas. Namanya mu'tadin. Terus nanti israf. Israf juga jangan melampaui batas. Jadi israf ini adalah urusan pribadi, mu'tadin menyangkut umat. Kita buka tentang israf. Maksudnya sama, melampaui batas. Tapi israf dan mu'tadin berbeda. Israf ini surat 7 ayat 31. Ya Bani Adam. Silakan. Wahai anak Adam. Ayo mas. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini pribadi Pak. Kalau tidak saya kupas tuntas contoh yang ada di dunia, teman nggak ngerti Pak. Apa dimaksud ini? Cara berpakaian, harga pakaian, makan minumnya. Ada seorang manusia yang melancong ke Amerika. Ini bukan ghibah, ini fakta. Namanya nggak ngerti saya. Itu sewa jet pribadi itu, miliaran Pak. Terus makannya satu potong roti Pak, 500.000 Pak. Duit dari mana itu? Ini kena ayat ini Pak. Satu potong roti sepanjang kira-kira kayak roti ABC itu. Satu plek roti 500.000 Pak. Belum sewa jetnya. Terus tasnya bojone Pak, beli di Amerika sana Pak. Ya Allah. Ya namanya anak raja ya. Sewanya jet mahal. Satu pekan sekian miliar. Tasnya ya Allah. Harga tasnya saja buat beli rumahmu dapat itu. Terus ada seorang pengacara. Jamnya dari Swiss itu ya Allah. Cincinnya itu yang digila-gilukan itu ya. Itu kena ayat itu. Israf. Makan, minum, dan berbahagia. Alhamdulillah ini pakaian ibu-ibu juga ya sederhana. Pakaian bapak-bapak juga sarung paling gajah mungkur. Bagaimana itu? Kena ayat itu Pak. Hadisnya sekarang. Sayati ala ummati. Akan datang suatu masa nanti, sedikit orang yang berilmu agama, tapi bermunculan orang yang tidak ahli agama ceramah. Muncul penceramah-penceramah yang pas-pasan tidak ahli agama. Sedikit orang bersedekah tapi menjamur pengemis di mana-mana. Karena gara-gara melampaui batas tadi. Pakaiannya, sewanya jet, rotinya, rumahnya. Ya Allah, kalau saya melihat di YouTube itu rumahnya anggota-anggota dewan yang sudah tidak terhormat itu ya Allah. 300 miliar punya kolam renang, punya lapangan ya. Bukan kita iri, ini duit sekomendi. Ini israf. Baik. Terus mu'tadin yang terjadi saat sekarang ini Pak. Baik, sudut lain dengarkan baik-baik ini karena ini termasuk sudah isyarat prahara akhir zaman. Syukur alhamdulillah saudara hadir ini. Walaupun sudah sering melihat YouTube, tapi kalau nggak dipaparkan dengan ayatnya orang ngerti sampai.
Hadisnya, ayatnya sudah jelas dibaca kiai tadi. Trans 7. Jelas, salah. Teledor, ceroboh, konyol. Tapi sudah mengakui kesalahannya. Dr. Khairul Tanjung dari Padang juga sudah sowan ke Lirboyo. Kan itu saya juga alumni Lirboyo. Sudah minta maaf. Kru-krunya, dirutnya, dan seluruh krunya sudah ke sowan ke Kiai Haji Anwar Lirboyo. Sudah sowan betul, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Selesai. Tapi kenapa harus ketua PBN masih ada wacana untuk jalur hukum? Terus ada salah satu banser di DKI akan membunuh, menyembelih. Ini melampaui batas, nanti ada ayatnya, saudara. Seluruh karyawan kru Trans 7 akan disembelih. Bahkan mengatakan kalau sudah kiai perintah untuk merobohkan gedung Trans 7 akan kami robohkan cukup 10 menit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini muktadin. Ya, membunuh satu nyawa saja dilarang oleh Allah kok. Kalaulah yang dibunuh orang kafir dilarang oleh Allah. Kecuali manusia sudah bikin kerusakan pertumpahan darah. Ini orang mukmin membunuh orang mukmin. Pak Khairul Tanjung Muslim mukmin, krunya yang Muslim mukmin, ada yang Kristen. Tapi urusan salah sudah minta maaf, bisa diatur secara kekeluargaan. Kenapa harus dibunuh? Nah, sekarang dibalik dilaporkan oleh Trans 7. Karena mengancam itu kena KUHP. Kena pidana, saudara. Inilah mohon maaf. Banyak mohon maaf orang tidak ngerti, sok ngerti. Ini kalau sudah muncul tokoh-tokoh bodoh, ini. Baik, kita lanjut. Apa yang terjadi Trans 7 dan Ponpes itu? Kita runut sekarang. Jadi pentingnya kita klarifikasi, namanya tabayun, surat 49 ayat 6 dibuka. Ya ayyuhan ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا. Terjemahkan surat 49 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran. Baik. Harusnya Trans TV ini jangan ujuk-ujuk meliput, menyiarkan budaya pesantren sebelum dia klarifikasi dan izin. Ini akan saya tampilkan budaya pesantren Lirboyo, saya izin. Ini tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, tanpa izin langsung disiarkan. Masalah. Baik, jelas salah. Dan diakui oleh Pak Khairul Tanjung. Karena anak saya 2 orang juga kerja sama Pak Khairul Tanjung. Bukan saya membela anak saya, enggak. Mengapa pesantren seluruh Indonesia NU bangkit demo besar-besaran? Harusnya muhasabah. Justru ada hikmah di balik itu. Jadi budaya-budaya yang perlu diluruskan, diluruskan. Budaya-budaya yang sesuai dengan contoh Allah dan contoh Rasulullah
lanjutkan. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berhenti. Kita runut sekarang supaya saudara paham. Yang diliput ditayangkan oleh Trans 7 itu, ini termasuk isyarat perhara akhir zaman. Kalau tidak cepat saling menahan diri, bahaya ini Pak. Bisa perang seiman seagama. Karena NU sendiri juga ada yang tidak setuju ucapan Banser itu. Pertama budaya pesantren, karena saya 19 tahun 3 tempat itu saya paham. Pertama istilah cium tangan. Boleh nggak? Sahabat Ibnu Malik dan Anas pernah mencium tangannya Rasulullah saat berjabatan tangan. Boleh. Sepanjang, awas. Tidak niat mengkultuskan seorang manusia atau seorang kiai. Hanya takzim. Takzim itu penghormatan. Itu biasa budaya pesantren seperti itu Pak. Salaman dengan mencium tangan kiai. Satu itu. Ini harus klarifikasi dulu. Kenapa salaman cium tangan? Karena santri memuliakan kiainya itu. Dua. Nah ini yang perlu diluruskan. Berjalan ngesot. Bahkan lebih dari rukuk. Ini dilarang. Dilarang Pak. Artinya jelas. Gerakan tubuhmu selain rukuk jangan. Nawaitunya juga penghormatan. Sampai sudah ngesot, membongkok. Maka saya juga santri-santri saya di Semarang dan santri-santri anggota kami Ustadz-Ustadz. Pertama saya nggak mau dicium tangan saya. Kedua biasa, jangan membongkok. Nanti saya muncul takabur nanti. Saya NU, tapi begitu prinsip saya. Jangan sampai nanti menjadi GR. Anggota saya banyak itu, khotib-khotib di sini itu. Anggota saya. Dokter-dokter semua itu. Kalau kumpul 3 bulan sekali di rumah, salaman, biasa saja. Jangan cium tangan. Kalau mau bawa semangka boleh, apel boleh. Satu itu. Kedua adalah jalan ngesot. Pernah terjadi saudara. Santri lagi bawa teh, kopi dibagi. Karena jalannya itu pakai dengkul. Tumpah, pecah kabeh gelasnya. Sebetulnya penghormatannya tidak ada seperti itu. Tapi itulah budaya pesantren di situ. Nomor 3, salaman tempel. Ngerti sama salaman tempel? Apa itu salaman tempel? Amplop. Kok nggak ada yang salaman tempel sama saya nih? Payah ini. Ini gurumu tolong salaman tempel dong nanti dong. Ini guyonan saja. Kalau beneran, alhamdulillah. Kalau enggak, kebangetan sampean. Baik kita lanjut salaman tempel. Boleh enggak itu? Ada yang 100, ada yang 200, yang 300. Ini alasannya juga Jerbasuki Mowobio. Artinya penghormatan atas ilmu ulama itu yang diberikan kepada santri itu. Kalau ikhlas sah. Tapi kalau hanya cari panggung enggak boleh. Itu salaman tempel. Yang keempat, yang ditayangkan di Trans 7 itu, maka kiainya yang kaya raya, santrinya yang kere. Ini enggak boleh. Dari mana kekayaan kiai itu? Sekarang ini kami sudut poin ini. Ada kiai yang kaya raya, Pak. Karena kiai punya sawah luas, punya ladang luas, palawija luas. Dan kiai nggak pernah nyangkul. Siapa yang nyangkul? Namanya ro'an. Ro'an itu bahasa Arab, namanya kerja bakti. Saya pernah mencangkul di sawah kiai, Pak. Mau waktu pesantren di Demak itu. Di Kudus juga begitu. Misalnya hari Ahad pagi diumumkan oleh wakil ketua pesantren. Hari Ahad pagi ro'an. Semua laki-laki ke sawah semua.
yang santriwati masak di dapur. Jadi sawah luas nggak keluar duit. Panen bertonton jadi duit. Pantas beli mobil. Mobilnya mewah. Itu tidak boleh suudzon dulu kita, kan ada Al-Qur'annya. Banyak kiai yang kaya raya. Ada kiai yang kaya raya mendadak. Kami contohkan Gus-Gus itu ya. Karena dia membantu kampanye seorang capres. Tuh. Pilihlah bapak saya. Akhirnya dikasih mobil Robinson yang harga 2,8 miliar. Walaupun sekarang udah dipecat oleh Pak Prabowo. Alhamdulillah. Nah, mobil itu yang perlu diluruskan. Mobil dari mana itu? Terus ada kiai yang merangkap dukun. Nggak saya sebut namanya. Mobilnya apa? Ya Allah. Mewah-mewah. Jadi mobil kiai itu sama mobilmu jauh, Pak. Mobilmu, mobilnya saya udah batok-batok atas, batok bawah. Mobil kiai ya Masya Allah. Yang terakhir, tradisi atau budaya pesantren yang sangat perlu kita sampaikan ke kiai-kiai di beberapa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tolong. Ini yang sangat memalukan level dunia, Pak. Membagi-bagi roti atau jeruk, Pak, dengan tidak sopan, Pak. Ini, Pak. Ibarat ayam dikepiur jagung gitu, Pak. Ya sama waktu ada orang calon presiden bagi-bagi kaos lempar dari mobil itu. Ya. Bagi sembako lempar di jalan-jalan di dekat istana itulah. Sekarang mulai dikorek itu bansos itu. Ya Allah. Itu yang perlu memalukan. Lempar jeruk, nendang jeruk buat rebutan muridnya. Zaman dulu malah sisa kopi, yaitu buat rebutan. Apa niatnya? Mengalap barokah. Ini budaya-budaya yang seperti ini, khusus pesantren harus diluruskan. Pesantren-pesantren Gontor dan Muhammadiyah, alhamdulillah sudah lurus. Karena banyak cucu ponakan saya juga di Gontor, juga di pesantren Muhammadiyah, dan sekarang saya ada cucu saya yang saya masukkan di Serang di pesantren Adi Hidayat. Nah, pesantren-pesantren yang masih kayak begitu perlu diluruskan budayanya. Baik, selesai. Tentang nomor 1 adalah isyarat prahara akhir zaman dan perpecahan umat Islam. Kita lanjutkan yang kedua. Munculnya tokoh-tokoh partai menjamur. Partai ini akan menjamur, saudara. Nanti ada ayatnya tentang partai ya. Apakah itu partai syaitan? Apakah itu partai Allah? Akan menjamur. Kita buka surat 58, surat Al-Mujadalah. Ayat 19, 20, 21. Itu dijelaskan, Pak. Hai hambaku, hati-hati memilih partai. Ini aja bukan kiai. Jadi kalau kiai ngomong ayat ini jangan dituduh kok politik, kok politik, politik. Waduh, sedih saya. Siapa lagi yang menerangkan ayat ini kalau bukan ulama? Mohon maaf. Saya tahu sudut pandang saudara berbeda. Tapi di akhir nanti jangan menyesal kalau nuduh saya. Silakan terjemahkan surat 58 ayat 19, 20, 21, 22, Pak. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa ingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Betul. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Cukup. Hizbus syaitan. Golongan itu partai, Pak. Maka ada golongan karya. Ada partai Gerindra, ada partai PDIP, ada partai Gajah
mau ngamuk. Ya Allah. Lama-lama nanti ada partai tuyul. Ada partai logonya Ka'bah. Jadi saling lempar kursi. Satu partai itu. Ada ayatnya nih Pak. Satu partai lempar kursi, lupa ayat kursi. Saya sarankan tokoh-tokoh itu sebaiknya dua yang bersertu itu supaya aman. Yang satu ganti saja logonya, logo kursi, yang satu logo lemari atau meja. Mungkin kualat logo Ka'bah tadi, ya Allah. Ini fakta ayat itu. Yang ayat 22 ini saya singkat saja. Hizbullah. Dengarkan. Pertama ayat 19 tadi partai setan. Ayat 22 partai Allah. Supaya saudara tidak menyesal di padang mahsyar nanti, ya Allah. Partai ini tokoh ini garis miring pemimpin, Pak. Tidak main-main memilih pemimpin, saudara. Tidak main-main salah memilih teman. Akan menyesal kemudian. Kalau teman yang saudara pilih, partai yang saudara pilih itu zalim. Waduh, menjerit saudara. Surat 25 ayat 27 28. Dengarkan baik-baik. Penyesalan orang salah memilih teman garis miring pemimpin di sini, Pak. Ya Allah, celaka aku ya Allah. Dulu saya sudah diingatkan oleh Kiai Pipin di Al-Husna, tapi saya dablek. Malah saya nuduh Kiai yang enggak. Terjemahkan di surat Al-Furqan ayat 27-28. Penyesalan orang yang salah pilih teman atau pemimpin. Silakan. Wahai celaka aku, kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ayat 27 dan 28. 27-nya dulu. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya. Ya cukup. Jadi milih pemimpin keliru orang zalim. Akhirnya di padang mahsyar gigit jari. Artinya mahsyar, waduh salah pilih saya. Nah, dikuatkan oleh lagi. Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-67-68. Ini awas hati-hati Pak. Munculnya tokoh-tokoh pemimpin yang jahat dan zalim. Ini termasuk isyarat prahara akhir zaman. Berhubung umat Islam itu jarang yang mau ngaji, akhirnya jadi taklid buta dan fanatik buta. Awas, kalau sudah ngaji seperti ini awas hati-hati. Saya sebagai guru, sebagai ustadz bisa salah. Tapi jangan coba-coba salahkan Al-Quran. Nanti besok saudara akan nyari saya. Betul Kiai, betul Kiai. Dulu saya curiga sama Kiai. Bahkan saya prasangka buruk sama Kiai. Kok ngelek-ngelek Pinocchio terus. Ya Allah, ini Qur'annya. Terjemahkan coba. Surat 33 ayat 67-68. Ini prahara akhir zaman saudara. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Tuh. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah pada mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Ya Allah, kenapa engkau seksa kami sekeluarga ya Allah? Dulu saya sudah ngaji di Al-Husna, sudah ikut sholat subuh berjamaah, sudah masakkan jamaah setiap akad keempat. Tapi mengapa engkau masih seksa? Iya. Sampai orang guguran nurut nasihati ulama. Suruh pilih yang ahli sholat, malah pilih yang pencitraan sholatnya. Salahmu. Rasakno. Akhirnya yang salah pilih tadi, ya Allah, karena ketidaktahuan saya dan karena dablek saya,
Mohon ya Allah, pemimpin yang saya pilih dan sesat menyesatkan tadi, azablah 2 kali lipat yang lebih dahsyat daripada kami itu. Ayat Al-Quran itu. Kita lanjut. Ada contoh dari Al-Quran pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Surat 28 ayat 41. Al-Qasas 28 ayat 41. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Tolong yang salah pilih bertobat. Selesai. Semua dosa manusia diampun oleh Allah kecuali dosanya orang musyrik. Yang kemarin-kemarin salah pilih pemimpin yang sinkritis. Mencampur adukkan sesuatu yang hak dan yang batil. Itu sesat dan menyesatkan. Ada pemimpin yang dia juga sholat. Dia juga muslim. Tapi mengapa mengumpulkan rakyatnya untuk juga ikut sembahyang Hindu, ikut sembahyang Buddha, ikut kebaktian dengan alasan toleransi, diajak menyembah kereta kencana. Ya Allah, ya Rasulullah. Kelihatannya apa toleransi? Nggak bisa kalau sudah urusan ibadah itu lakum dinukum. Tolong yang kemarin salah pilih. Cepat bertaubat. Ini Quran saudara. Ya Allah ya Allah. Masih bergerak lagi dari musuh Islam itu. Semua nama-nama yang Islami harus diganti. Rumah sakit Al-Ihsan harus diganti rumah sakit Welas AC. Masjid As-Salam harus diganti Masjid Wilujeng. Aduh, ini fakta yang disampaikan Kiai ini saudara-saudara. Silakan bantah saudara. Karena saya sudah survei ke Jawa Barat. Tapi anehnya yayasan-yayasan Kristen Santonius, Martikos, enggak dirubah. Kenapa yayasan-yayasan yang namanya Islam harus dirubah? Yang Al-Ihsan dirubah Welas AC. Assalamualaikum dirubah Sampurasun. Kunjung ke SD ke SMP, bagaimana salamnya? Anak-anak mau ngomong Assalamualaikum Pak Pemimpin, ulah kengeng. Harus dikata Sampurasun. Aduh. Padahal Assalamualaikum itu Al-Quran. Surat 4 ayat 86. Ditulis. Doa wilujeng dalu itu lain, wilujeng siang itu lain. Yang benar ya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Baik, nomor 3. Nanti ada satu gerombolan mereka itu saling tabuk-tabukan Pak. Partai itu, satu partai guntukan Pak. Partai di negeri kita ini ya Allah. Astagfirullah. Udah nggak ada yang kita banggakan. Partai apa saja, 10 partai sudah tidak ada yang kita harapkan. 0%. Ini terbukti waktu mau diajak rapat memutuskan tentang perampasan aset, ya Allah. 360 enggak berangkat. Jumlah 585, 360 tidak berangkat, tidak hadir. Ya enggak forum loh. Ini jelas. Karena kalau undang-undang perampasan aset ini betul digedok Palu, itu kena orang-orang itu. Banyak yang kena. Keluar tapi masuk lagi nanti. Nguyah. Ini yang terjadi, ini isyarat prahara akhir zaman. Satu partai nanti akan
saling bacok-bacokan. Kita buka surat 43 ayat 67, Pak. Awas. Ya partai setan itu nanti akan tabuk-tabukan. Surat 43 Al-Ahila. Tinggal satu poin ini, isyarat banyak itu tapi 3 nomor saja. Pertama tadi perpecahan umat Islam, kedua adalah munculnya tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan dan bodoh bukan ahlinya. Baik, karena itu perpecahan partai setan dan partai apa saja yang melawan undang-undang Allah dan Rasulullah nanti akan tabuk-tabukan. Terjemahkan Mas. Surat 43 Al-Zukhruf ayat 28. Al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 28. Ayat surat 28 ayat 67. Surat 43. Udah mikir mangkok terus saya. Surat 43 ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan serta sama satu sama lain. Betul. Berbahaya jika pemimpin yang saudara pilih tidak amanah dan bodoh. Ja'a rajulun sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang suatu saat pemuda sahabat menghadap Rasul. Mata sa'ah ya Rasul? Kapan kiamat tiba wahai Rasul? Qala. Rasul menjawab, idza dunya'atil amanatu fantadiris sa'ah. Kiamat tidak akan tiba kecuali dunia ini sudah mayoritas dipimpin oleh pemimpin yang tidak amanah. Sebenarnya saudara tahu, inilah isyarat prahara akhir zaman. Tidak ada orang soleh boleh tampil saudara. Diancam. Ya Allah. Sudah disuruh lapor ke polisi. Oh, sami mawon jeruk makan jeruk. Yang ngancam dia, kok suruh lapor dia. Coba, supaya kita ngeh saudara. Ini saya buka, saya ceramah seperti ini tidak hanya di sini Pak. Al-Azhar, di Lisan, di Markas BIN, di Pertamina. Saya. Ya walaupun ada 1-2 masjid yang nggak mau saya dicoret, saya rapopo. Patah 1 tumbuh 1000. Dan saya kewalahan Pak, nggak pernah di rumah saya. Ya Allah. Yang pengurusnya ini Pinocchio, pasti saya dicoret itu. Awas, jangan coba-coba Al-Kusnan nyoret saya. Kuala sampai nanti Pak. Besok di akhirat yang nyoret saya kepalanya nengisor Pak. Nggak percaya coba saja nyoret saya. Baru saya lihat saja sudah kelenger sampean. Ojo sembrono nyoret ulama saudara. Insya Allah. Kapan kiamat? Masuk lagi. Suwe men. Ibu-ibu saja anteng kok. Tolong ibu-ibu lupa ngantuk jangan pergi dulu. Saya belum lapar ya. Kata Nabi pertama, kiamat akan tiba kalau sudah pemimpin itu jujur. Cari pemimpin jujur angel Pak sekarang itu Pak. Legislatif, yudikatif, eksekutif orang jujur kabeh. Ini kita doakan Pak Prabowo dan Pak Purbaya baru perang sabilillah. Insya Allah. Allahu Akbar. Kedua, sahabat bertanya lagi. Ya Rasul, kapan kiamat tiba? Qala idza fusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kiamat tidak akan tiba kecuali dunia atau masing-masing negara itu dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, bukan ahlinya. Fantadiris sa'ah. Pasti hancur dunia itu dan negeri itu. Rawahul Bukhari. Terakhir Rasulullah berdoa, "Hei sahabat, tolong doa saya diaminkan." Bukhari 716
Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ini doa Nabi, saudara. Dengarkan baik-baik. Diaminkan sahabat waktu itu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah. Jangan sampai kemudian hari umatku dipimpin oleh pemimpin yang sibyan. Kanak-kanak. Masih kekanak-kanakan, masih main game-giman. Masih main boneka. Palsu lagi, ya Allah. Wasufa dan bodoh pelanga pelongo. Saya akan bangkitkan 19 juta pekerjaan, lapangan kerja. Ngibul. Hilirisasi, ngibul. Sekarang disiapkan Prabowo, marinir jaga di laut. Dan Kopassus jaga di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah. Baik, penutup nomor 3. Setelah itu kita sarapan ya. Oh, sepertinya ada 7 tapi 3 sajalah nanti. Kelamaan nanti. Munculnya pemimpin-pemimpin juhala. Apa itu juhala? Tidak berkualitas, tidak beretika, tidak berilmu. Wong Dokter Andes jurusan kayu, mimpin negara, bangsa dan negara. Ini contoh. Enggak main-main mimpin negara ini. Harus ahli dan punya staf-staf menteri-menteri yang ahli kayak Pak Harto. Pak Harto ini bisa apa? Bisanya perang. Pak Harto bukan pakar ekonomi, bukan pakar hukum, tapi Pak Harto pinter dengan segala dosanya Pak Harto ya. Comot orang ahli, yang ahli-ahli semua itu. Pak Harto tinggal perintah dan bertanya. Dan keluarga Pak Harto juga tidak diangkat, tidak dinasti politik. Kalau sudah muncul pemimpin juhala, dengarkan baik-baik. Ini Al-Quran semap. Pertama akan muncul hukmal jahiliyah. Jika pemimpin itu dipimpin oleh orang bodoh, hukumnya juga akan pakai hukum jahiliyah. Surat 5 ayat 50. Lama saya sebut aja. Kedua, zonal jahiliyah. Kalau pemimpin negara dipimpin oleh manusia yang bodoh, bahkan prasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah dan Rasulullah. Terus tabarrujal jahiliyah, kejam, sewenang-wenang, arogan. Kalau ini diterjemahkan ya, saya rangkap saja. Kejam itu surat 26 ayat 130. Wa idza batastum jabbarin. Mereka kejam jika menyiksa. Membunuh lawannya pun juga mutilasi seperti 6 pemuda FPI di jalan tol itu. Ini fakta. Sampai sekarang bebas tanpa syarat itu yang bunuh itu. Ini fakta yang disampaikan Kiai ini, Pak. Inilah karena bodoh larangan Allah. Tabarrujal jahiliyah. Terus Ibrahim ayat 15 sampai 17. Sewenang-wenang dan keras kepala. Terakhir hamiyatal jahiliyah. Berlebih-lebihan dalam segala urusan. Wanil jahiliyah, semoga kita tidak menjadi kelompok jahiliyah. Selesai. 3 hal inilah merupakan isyarat prahara akhir zaman, ditutup dengan perang suci terakhir. Perang suci nanti adalah antara mukmin melawan kafir. Al-Baqarah 120. Karena akan dimurtadkan secara massal oleh Yahudi Nasrani. Itu nanti perang suci.
Semoga saat itu kita sudah tidak ada, insya Allah. Selesai. Satu pertanyaan mewakili jamaah, siapa yang biasa tanya? Monggo, monggo Pak. Satu pertanyaan mewakili jamaah atau dua pertanyaan boleh. Tanya apa saja yang kaitan materi prabahara akhir zaman. Waalaikumsalam. Monggo. Menurut riwayat sirah Nabi, yang antara nabi-nabi yang diutus Allah, ada nabi yang belum dicabut Allah. Itu Isa al-Masih dan Nabi Khidir. Pertanyaan saya, adakah Nabi Khidir itu mempunyai umat? Yang kedua, kalaupun Nabi Khidir itu masih hidup di dunia ini, apakah dia wajib mengikuti risalah Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus pertanyaannya. Namanya siapa lupa saya? Pakai speaker, kupingnya udah habis. Enggak, saya kira namamu Joko. Baik. Pertama, Nabi Khidir nabi bukan rasul. Maka tidak punya umat. Karena nabi hanya menerima wahyu tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ke umat. Nah, rasul 25 rasul. Nabi itu ada 24.000 nabi, Pak, termasuk Nabi Khidir itu. Kalau nabi dia hanya diberikan wahyu dan tidak punya umat, maka tidak diperintah oleh Allah untuk menyebarkan wahyu itu. Tapi kelebihan Nabi Musa saja diperintahkan berguru kepada Nabi Khidir. Surat 18 Kahfi ayat 73 sampai 82 itu. Kehebatan Nabi di situ. Lah, Rasul kecuali menerima wahyu diperintahkan untuk dakwah kepada umatnya. Seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa. Baik, ayat yang menerangkan bahwa ini masih sudut pandang beberapa mufassir, beberapa ahli tafsir beda pendapat. Kita hormati, Pak. Kita hormati dan masing-masing punya dasar. Ini pentingnya pertanyaanmu bagus itu, pertanyaan S2 itu. Tolong yang ngantuk, zaman ngantuk dulu, penting ini. Silakan selonjor, boleh. Ketua, monggo selonjor, Ketua. Pak David, monggo. Oh, udah selonjor ya. Surat 4 ayat 157, 158. Saya rangkap saja, saya borong. Wa ma qatalu wa ma sholabu walakin syubal yarfa'ilahu Isa. Saat Nabi Isa dikepung, dipersekusi oleh 12 orang kafir, yang muridnya Nabi itu, yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Ini ya Allah, rugi Pak yang enggak berangkat akad keempat ini, Pak. Betul? Saudara kan dapat pengalaman luas ini. Tapi Allah berkehendak lain. Pemimpin kafir namanya Yudas Iskariot itu dengan kun fayakun Allah dibalik, wajahnya persis seperti Nabi Isa. Akhirnya justru jeruk makan jeruk. Bingung itu, 11 orang itu bingung. Ini yang Nabi asli mana? Yang Nabi palsu mana? Yang ijazahnya asli mana? Ijazah palsu mana? Akhirnya bingung. Ojo batuk. Akhirnya bingung, justru malah menyesal, Pak. Karena yang disalib, dibunuh itu justru Yudas Iskariot. Yang wajahnya dimiripkan oleh Allah persis Nabi Isa. Di mana Nabi Isa? Yarfa'illahu. Allah perintahkan malaikat Jibril, angkat, selamatkan Nabi Isa. Ayat itu diangkat oleh malaikat Jibril dan Mikail, diselamatkan dari kejaran musuh tadi. Di mana ayatnya? Surat 3 ayat 55. Terjemahkan. Ojo ngantuk, Mas, kadang suatu saat penting. Surat 3 ayat 55. Ini ayat yang menerangkan bahwa
Nabi Isa ini tidak dijelaskan wafatnya saat itu. Yang pakai HP dibuka. Aku akan informasikan ajalmu, hai Isa. Surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri putusan tentang apa kamu masih sisihkan. Di dalam tanda-tanda kiamat kubro ada 10, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu dijelaskan. Nanti Nabi Isa ini akan mengkisos manusia yang menuhankan Nabi Isa. Surat 5 ayat 72-73. Semua orang-orang manusia yang mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah, nanti akan ditangkap Nabi Isa, Pak. Sampai sembunyi-sembunyi di belakang pohon, di gunung-gunung dikejar Nabi Isa. Maka Al-Masih, Nabi Isa nanti menjelajah dunia. Dajjal sama, Masih Dajjal. Menangkap orang-orang yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Dipateni karena Nabi Isa. Terus Nabi Isa ada tugas membunuh Dajjal. Nah Dajjal nanti bangkainya dimakan dabah. Ya'juj Ma'juj muncul merusak seluruh dunia ini. Waduh, kalau saya bicara tentang 10 tanda-tanda kiamat kubro sampai jam 4 sore belum nggak jadi sarapan nanti. Itu jadi ini ayat yang menerangkan Nabi Isa ini wallahu a'lam. Jadi masih belum dijelaskan di ayat itu bahwa Nabi Isa diwafatkan. Nah, orang mentafsirkan Nabi Isa masih dihidupkan oleh Allah dan akan diwafatkan setelah membunuh Dajjal. Terus yang berpendapat Nabi seluruh Rasul sudah wafat. Kita buka surat Maryam ya. Surat Maryam. Wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kita buka surat 19 ayat musik Mas. Ayatnya 19 juga. Surat Maryam, biar jelas ini yang berpendapat bahwa Nabi Isa pun sudah diwafatkan oleh Allah. Mas. Nah ini, coba jelaskan, terjemahkan ayat 15. Ayat 15 Mas. Wassalamun, surat 19 ayat 15. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah sebagian ulama tafsir sesuai dengan ayat itu, bahwa Rasul-Rasul sudah diwafatkan oleh Allah dan Nabi-Nabi. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menarik kesimpulan Pak. Karena dua ahli tafsir sama-sama juga menerangkan seperti itu. Syekh Ibnu Katsir dan Syekh Ibnu Abbas bahkan Syekh Jalal itu mengatakan perbedaan pendapat tafsir. Saya pribadi nanti Al-Quran kan satu paket sama hadis. Jadi karena Nabi Isa masih ada Dajjal, Nabi Isa ada tugas untuk membunuh Dajjal, ya saya berkeyakinan Nabi Isa masih diangkat oleh Allah. Setelah membunuh Dajjal baru diwafatkan Allah. Aku informasikan wafatmu, ajalmu. Baik, semoga manfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga sedekah jamaah pada pagi ini Allah tulis amal soleh, nanti satu mangkok akan diganti oleh 700 mangkok. Yang makan, tukang makan Pak, sama juga pahalanya satu mangkok saja. Terima kasih, semoga setiap akad 4 ada ganti-gantilah. Ya kadang kambing guling, kadang kambing ngadeg, kadang kambing cerundul. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Nanti tanya saat prasmanan saja ya. Tanyakan siapa presiden 2029 ya, nanti sudah di kantong saya itu Pak. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu.
Kiai itu banyak salah, saudara. Saudara nggak ngerti dosa saya, mohon dimaafkan ya. Saya itu ceplas-ceplos asal tidak adu jotos ya. Yang biasanya tidak cocok sama saya, mohon dicocok-cocokin. Jangan prasangka buruk kepada saya. Kualat sampean. Karena ini Al-Quran semua. Ojo ngenyek kiai ya. Pokoknya pahit maupun manis ditompo wae. Mau ya dimakan, nggak mau ya dilepehke. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong. Kiai mohon didoakan sampai 100 tahun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.